Melesat bersama Real Madrid, Franco Mastantuono incar tempat di Piala Dunia 2026. Baru berusia 18 tahun, Franco Mastantuono telah meroket baik di level klub dan timnas. Pemain yang baru bergabung dengan Madrid pada musim panas ini telah menunjukkan performa yang cukup impresif di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Pemain muda asal Argentina tersebut kerap kali menjadi pilihan Xabi Alonso dalam mengisi sistemnya. Penampilan di klub pun membuatnya mendapat panggilan bermain dari tim nasional dalam beberapa laga. Kini Mastantuono telah menetapkan target baru bersama Argentina. Dia menetapkan gelaran Piala Dunia edisi berikutnya sebagai tujuan berikutnya. Mastantuono sangat optimis akan diikutsertakan Scaloni ke turnamen yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dapat bermain di sana di umur 18 tahun, ini merupakan impian yang saya yang luar biasa, ujar Mastantuono dalam sebuah wawancara bersama ESPN. Pelatih Lionel Scaloni telah mengikut sertakan Mastantuono dalam 2 laga terakhir Argentina di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Bersama Albiceleste, Mastantuono telah mencatatkan total 3 caps, dengan debutnya dalam laga melawan Chili pada tanggal 5 Juni lalu yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Absennya Lionel Messi dalam laga melawan Ekuador pada bulan September, membuat Scaloni menaruh rasa percaya pada Mastantuono untuk memakai nomor punggung ikonik, 10. Momen ini dirasa luar biasa oleh sang pemain. Bersama Real Madrid, Mastantuono telah membuktikan dirinya layak menjalankan berbagai peran di luar posisi natural sebagai gelandang tengah, salah satunya sayap kanan. Tak masuk pilihan utama Xabi Alonso di Real Madrid, Endrick pergi ke Juventus. Striker muda Real Madrid, Endrick, tidak lagi menjadi bagian dari rencana lini serang Xabi Alonso yang mendorongnya untuk mempertimbangkan meninggalkan Los Blancos paling cepat pada bursa transfer musim dingin. Bagi Juventus, kesempatan ini bisa menjadi sebuah keuntungan strategis. Seperti dilaporkan Vicajes, Endrick, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dari Vlahovic, akan menjadi peningkatan di atas kertas, membawa kecepatan, teknik, dan juga kreativitas ke dalam unit yang sudah termasuk paling tidak produktif di Serie A. Sementara itu seperti juga dikutip Tastiera Velenosa. Menjelang bursa transfer musim dingin, manajemen Juventus sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah. Mereka kekurangan gelandang bertahan sejati, sosok kunci dalam keseimbangan taktis tim. Kevin De Bruyne bermimpi gabung Real Madrid meski Barcelona buka pembicaraan kontrak baru. Barcelona telah menggencarkan upaya mereka untuk mendatangkan bintang muda Meksiko Gilberto Mora dengan berupaya mengalahkan sejumlah raksasa Liga Primer untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun pada akhirnya ia ingin bermain untuk rival beratnya Real Madrid, menurut sejumlah laporan. Mora adalah gelandang serang berusia 16 tahun yang dipromosikan ke tim utama klub Tijuana pada Juli tahun lalu. Meskipun usianya masih belia, Mora telah bermain 41 kali untuk klub Tijuana dan menyumbang 7 gol. Playmaker tersebut dipandang sebagai salah satu prospek paling menarik di Meksiko dan telah bermain 3 kali untuk tim nasional mereka juga. Kenaikan Mora yang menakjubkan telah membuatnya memecahkan banyak rekor, seperti pencetak gol termuda Liga MX dan pemain termuda Tijuana dalam kompetisi tersebut. Mora hanya setinggi 170 cm, tetapi ia memanfaatkan pusat gravitasinya yang rendah untuk memperdaya bek lawan. Ia adalah maestro penguasaan bola, yang ditandai dengan nutmeg yang berani, drag back, dan spin. Koresponden transfer Team Talk Fraser Fletcher mengungkapkan minggu lalu bahwa bakat remaja tersebut telah memicu kegilaan kepanduan di kalangan klub-klub elit Eropa. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea dan Manchester City semuanya mengawasi perkembangan Mora, menganggapnya sebagai Kevin De Bruyne atau Pedri berikutnya. Kini telah ada kabar terbaru mengenai situasi pemain muda tersebut. Menurut jurnalis Cesar Luis Merlo, Barcelona ingin merekrut Mora terlebih dahulu dan telah membuka negosiasi untuknya. Barcelona sedang menghubungi agen Rafaela Pimenta, yang juga mewakili target lain mereka, striker Manchester City Erling Haaland. Barca telah menjelaskan kepada Mora dan kubunya rencana mereka untuk mendominasi sepak bola Eropa sekali lagi, dan bagaimana gelandang itu dapat berkembang di jajaran mereka. Meski tim Hansi Flick telah mengambil langkah untuk merekrut Mora, mereka akhirnya bisa merasa frustrasi. Menurut Kepala Pengembangan Pemain Muda Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, Mora ingin berakhir di rival La Liga, Real Madrid. Ia punya impian bermain untuk Real Madrid, tapi ia tetap membumi. Ia selalu menonton sepak bola dan suka menonton Real Madrid. Ia jelas membayangkan dirinya bermain di sana, kata Ruvalcaba.
Absen bela timnas Spanyol, Dean Huijsen alami cedera otot betis. Kabar kurang baik datang dari Real Madrid. Klub mengonfirmasi bahwa Dean Huijsen mengalami cedera otot betis dan harus meninggalkan pemusatan latihan timnas Spanyol untuk menjalani perawatan di Madrid. Pemain berusia 20 tahun itu awalnya dijadwalkan tampil dalam laga internasional Spanyol bulan Oktober melawan Georgia dan Bulgaria. Namun, Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan bahwa Huijsen harus mundur karena cedera, dan posisinya digantikan oleh bek Athletic Bilbao, Aymeric Laporte. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis Real Madrid, Dean Huijsen didiagnosis mengalami cedera otot soles pada kaki kirinya. Proses pemulihan masih dalam pemantauan, tulis pernyataan resmi klub di situs Real Madrid dikutip pada Rabu, tanggal 8 September tahun 2025. Meski tidak disebutkan secara detail oleh klub, jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Huijsen kemungkinan hanya akan menepi sekitar 2 pekan. Artinya, ia akan melewatkan laga La Liga melawan Getafe pada tanggal 19 Oktober dan diragukan tampil di ajang Liga Champions kontra Juventus pada tanggal 22 Oktober mendatang. Apabila proses pemulihan berjalan lancar, Huijsen diharapkan sudah bisa kembali bermain saat Real Madrid menjamu Barcelona pada tanggal 26 Oktober di Santiago Bernabeu. Cedera Huijsen menambah daftar panjang pemain bertahan Madrid yang harus absen. Sebelumnya, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy, dan Antonio Rudiger sudah lebih dulu menepi. Situasi ini membuat pelatih Xabi Alonso kemungkinan besar akan menurunkan Aurelien Tchouaméni sebagai bek darurat, sementara David Alaba dan Raul Asensio juga disiapkan sebagai alternatif. Huijsen sendiri tampil impresif sejak bergabung dengan Real Madrid setelah pindah dari Juventus. Ia telah menjadi andalan lini belakang dengan 9 kali tampil sebagai starter musim ini, hanya absen 1 kali karena skorsing saat menghadapi Espanyol pada tanggal 20 September lalu. Arda Güler anak emas Xabi Alonso di Real Madrid. Arda Güler dinilai jadi pemain kesayangan Xabi Alonso di Real Madrid. Andai Jude Bellingham pulih, peran Güler tidak akan tergeser. Arda Güler sudah bermain di 3 laga awal Liga Spanyol musim tahun 2025 sampai tahun 2026, 3 kali jadi starter, main di posisi gelandang serang. Güler tampil oke, 1 gol dan 1 assist telah dikemasnya. Dilaporkan The Athletic, peran gelandang serang di Real Madrid sudah diemban sebelumnya oleh Jude Bellingham. Pemain asal Inggris itu sedang absen karena operasi bahu dan baru akan main paling cepat di akhir Oktober nanti. Jika Bellingham sudah kembali, diyakini posisi Arda Güler tidak akan tergeser. Xabi Alonso diketahui akan memainkan Arda Güler dan Jude Bellingham berbarengan. Bisa jadi, Güler diplot jadi penyerang sayap kanan, posisi kedua yang sering dimainkannya setelah jadi AMF. Jika Güler diplot ke posisi tersebut, maka persaingan bakal ketat antara Güler, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, dan Rodrigo. Patut dinanti, bagaimana nanti Alonso meracik Bellingham dan Güler untuk main bareng dalam skema 4-2-3-1. Erling Haaland jadi target Real Madrid jika Vinicius Junior tak perpanjang kontrak. Real Madrid menghadapi kemungkinan besar harus berpisah dengan Vinicius Junior pada tahun 2026. Keputusan ini muncul jika negosiasi kontrak baru tidak menemui titik temu antara kedua pihak. Kesepakatan awal dikabarkan gagal karena perbedaan tuntutan finansial. Vinicius meminta gaji bersih sekitar 25 juta euro per musim untuk durasi 5 tahun, namun Madrid menilai angka tersebut terlalu tinggi. Jika kontrak baru tidak tercapai sebelum musim panas 2026, Madrid dikabarkan siap menjual Vinicius sebagaimana dilaporkan Sport. Tujuannya agar klub tidak kehilangan sang winger secara gratis saat kontraknya habis pada 2027. Situasi ini menunjukkan bahwa meski Vinicius penting, Madrid tetap mengutamakan strategi jangka panjang dan kesehatan finansial tim. Klub siap mengambil keputusan sulit demi kepentingan proyek tim yang berkelanjutan. Real Madrid menegaskan bahwa Vinicius tidak dianggap tak tersentuh. Dalam skema tim, klub tetap memiliki kendali penuh untuk membuat keputusan yang terbaik bagi keberlanjutan proyek dan stabilitas keuangan. Prioritas utama Madrid adalah menjaga keseimbangan tim sekaligus mengamankan stabilitas finansial. Jika pembicaraan kontrak terus menemui jalan buntu, opsi transfer menjadi alternatif yang realistis. Meski demikian, peran Vinicius tetap vital di lapangan. Keputusan menjualnya hanya akan diambil jika benar-benar diperlukan demi kepentingan tim dan klub secara keseluruhan. Apabila Vinicius benar-benar dilepas, Real Madrid disebut sudah menyiapkan penggantinya. Erling Haaland dari Manchester City muncul sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang.
Haaland menjadi target lama Florentino Perez yang diyakini memiliki chemistry baik dengan Jude Bellingham. Transfer ini diproyeksikan bisa dibiayai dari hasil penjualan Vinicius, mengingat nilai pasar Haaland saat ini sekitar 180 juta euro.